Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kepada seluruh peserta BIS, belajar ilmu shorof bagi para pemula, sebelum kita mulai materi hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan berikutnya dari fi'il mazid khumasi, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan belajar fi'il mazid khumasi yang mengikuti pola infa'ala. Fi'il mazid khumasi yang mengikuti pola infa'ala, tambahan hurufnya adalah huruf hamzah dan huruf nun yang terletak di awal kata tersebut. Misal, kata kerja inqasama yang artinya terbagi, berasal dari kata qasama. Perhatikan, inqasama. Ada tambahan hamzah dan nun di awal kata tersebut. Yang awalnya tadinya adalah qasama. Qasama artinya membagi. Sebagaimana pola-pola sebelumnya, fi'il mazid khumasi yang mengikuti pola infa'ala juga memiliki faidah-faidah tertentu. Di antara faidah-faidahnya, yang pertama adalah menunjukkan arti mutawa'ah dari wazan fa'ala. Sebagai contoh, perhatikan, kasartu zuzaja fan kasaro. Aku memecahkan kaca sehingga pecahlah kaca tersebut. Perhatikan kata kasartu. Di situ adalah merupakan kata kerja yang melekat padanya domir ana. Dan kata kasartu, fi'il madinya kalau domir yang melekat adalah huwa adalah kasaro. Dan kata kasaro di situ mengikuti pola fa'ala. Ya, itu maksudnya. Jadi menunjukkan arti mutawa'ah dari wazan fa'ala. Perhatikan. Mengingatkan kembali bahwasanya maksud mutawa'ah adalah terjadinya sesuatu sebab sesuatu yang lain. Perhatikan. Pecahnya kaca disebabkan dengan apa? Perbuatan memecahkannya. Kemudian faidah kedua, yaitu menunjukkan arti mutawa'ah dari wazan af'ala. Sebagai contoh, azza'ajahu fanza'aja. Dia mengusirnya, maka terusirlah dia. Perhatikanlah kata azza'aja. Di situ adalah kata kerja yang mengikuti pola af'ala. Demikianlah dua faidah dari fi'il mazid khumasi dengan pola infa'ala. Selanjutnya, pembahasan tasrif lugawi fi'il madinya. Seperti biasanya akan saya bacakan untuk pola-polanya, lalu contoh daripada penerapannya. Dan di situ nanti seperti biasanya yang saya bacakan adalah beserta domir-domir yang melekat pada wazan atau kata tersebut. Kita mulai, silakan perhatikan dengan baik. Huwa infa'ala, huma infa'ala, hum infa'alu, hiya infa'alat, huma infa'alata, hunna infa'alna, anta infa'alta, antuma infa'altuma, antum infa'altum, anti infa'alti, antuma infa'altuma, antunna infa'altunna, ana infa'altu, nahnu infa'alna. Selanjutnya contoh penerapan. Di sini kata kerja yang akan saya gunakan adalah inqalaba. Kata inqalaba artinya terbalik, terbanting atau terjungkir. Silakan perhatikan dengan baik. Huwa inqalaba, huma inqalaba, hum inqalabu, hiya inqalabat, huma inqalabata, hunna inqalabna, anta inqalabta, antuma inqalabtuma, antum inqalabtum, anti inqalabti, antuma inqalabtuma, antunna inqalabtunna, ana inqalabtu, nahnu inqalabna. Baik, selesai dari tasrif lugawi untuk fi'il madinya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan
tasrif lugawi untuk fi'il mudhari'nya. Seperti biasanya, silakan perhatikan dengan baik. Akan saya bacakan untuk wazan beserta domir yang melekat, kemudian contoh penerapannya. Kita mulai. Huwa yanfa'ilu, huma yanfa'ilani, hum yanfa'iluna, hiya tanfa'ilu, huma tanfa'ilani, hunna yanfa'ilna, anta tanfa'ilu, antuma tanfa'ilani, antum tanfa'iluna, anti tanfa'ilina, antuma tanfa'ilani, antunna tanfa'ilna, ana anfa'ilu, nahnu nanfa'ilu. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapannya. Kata kerja yang akan kita gunakan sama dengan kata kerja yang kita gunakan untuk tasrif fi'il madinya, yaitu inqalaba yanqalibu. Silahkan perhatikan dengan baik tasrif berikut ini. Yanfa'ilu, yanqalibu, yanfa'ilani, yanqalibani, yanfa'iluna, yanqalibuna, tanfa'ilu, tanqalibu, tanfa'ilani, tanqalibani, yanfa'ilna, yanqalibna, tanfa'ilu, tanqalibu, tanfa'ilani, tanqalibani, tanfa'iluna, tanqalibuna, tanfa'ilina, tanqalibina, tanfa'ilani, tanqalibani, tanfa'ilna, tanqalibna, anfa'ilu, anqalibu, nanfa'ilu, nanqalibu. Selesai tasrif lugawi untuk fi'il mudhari'nya, selanjutnya pembahasan al-masdar. Untuk masdar dari fi'il mazid khumasi yang mengikuti pola infa'ala adalah infi'alan. Sebagai contoh, misalkan infaroda, infiradan, inkasaro, inkisaron. Di sini untuk harokatnya tidak mesti dengan fathah tanwin, bisa juga dengan dhammah tanwin. Jadi tergantung kedudukannya apa nanti untuk perubahan harokatnya. Contohnya misalkan infi'alun, infiradun, infi'alun, inkisarun. Selesai penjelasan materi pada kesempatan hari ini. Silakan untuk didengarkan dengan baik, diperhatikan, dan dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.